Selamat pagi Bu, saya atas nama Paskalia Santi Putri dari kelas 12 IPS 5. Nah, pada video ini saya akan memberikan tanggapan saya yaitu berupa saran, kritik, dan apresiasi terhadap salah satu era, yaitu era yang saya pilih adalah era reformasi. Yang pertama adalah masa Orde Lama. Nah, masa Orde Lama terjadi pada tahun 1945 sampai 1976 di bawah kepemimpinan Soekarno. Ciri-ciri yang menonjol pada era Orde Lama ini adalah terjadi beberapa kali perubahan sistem pemerintahan mulai dari presidensial, parlementer, demokrasi liberal, hingga demokrasi terpimpin. Nah, kebijakan ekonominya juga bersifat sosialis tertutup atau komunis. Nah, yang berikutnya adalah ada masa Orde Baru. Nah, masa Orde Baru ini terjadi pada tahun 1966 sampai 1998 dipimpin oleh Soeharto. Nah, ciri-ciri yang menonjol pada era ini adalah kuatnya pengaruh militer dan ABRI. Pemerintahan sentralistik dengan segala keputusan harus melalui pemerintah pusat terlebih dahulu. Yang ketiga adalah era reformasi. Nah, era reformasi ini terjadi pada tahun 1998 setelah kejatuhan Orde Baru. Ciri-ciri yang menonjol pada era ini adalah yaitu masa perubahan dari Orde Baru ke masa selanjutnya dengan tujuan untuk perbaikan dalam kehidupan masyarakat dan negara, termasuk restrukturisasi pemerintahan, perundang-undangan, serta nilai-nilai baru. Dengan adanya era reformasi, Indonesia mengalami transformasi politik yang signifikan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan. Jadi, selanjutnya setelah saya menjelaskan secara umum dan ciri-ciri yang cukup menonjol dalam ketiga masa tersebut, saya memilih masa reformasi, yaitu masa yang menurut saya itu cukup menarik untuk dibahas. Menurut saya, reformasi dianggap sebagai topik yang cukup menarik untuk dibahas, yaitu karena peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang membawa perubahan besar dalam sistem politik dan tata kelola pemerintahan. Reformasi dimulai pada tahun 1998 setelah kejatuhan Orde Baru dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Saya juga memberikan apresiasi pada masa reformasi karena berhasil membawa perubahan positif dalam kehidupan masyarakat dan negara. Nah, beberapa pencapaian penting dari masa reformasi yaitu ada yang pertama, demokratisasi. Nah, reformasi berhasil membawa Indonesia menuju sistem politik yang lebih demokratis, di mana masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara langsung melalui pemilihan umum. Yang kedua yaitu kebebasan pers. Nah, reformasi juga membawa kebebasan pers yang lebih besar, di mana media massa dapat melaporkan berita secara bebas dan terbuka tanpa takut dan represi dari pemerintah. Yang berikutnya adalah ada pemberantasan korupsi. Nah, reformasi juga membawa perubahan dalam upaya pemberantasan korupsi, di mana dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai lembaga independen yang bertugas untuk memberantas korupsi di Indonesia. Yang berikutnya adalah ada hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia ini yaitu reformasi juga membawa perubahan dalam perlindungan hak asasi manusia, di mana pemerintah Indonesia telah menandatangani berbagai konvensi internasional tentang HAM dan memperkuat lembaga-lembaga yang bertugas untuk melindungi HAM tersebut. Yang berikutnya adalah ada pembangunan infrastruktur. Nah, reformasi juga membawa perubahan dalam pembangunan infrastruktur, di mana pemerintah Indonesia telah membangun berbagai proyek infrastruktur yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain saya memberikan apresiasi pada era reformasi, ingin memberikan kritikan terhadap masa ini, yaitu yang pertama, lambatnya proses reformasi.
Meskipun telah berlangsung selama lebih dari 2 dekade, beberapa aspek reformasi seperti pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, dan perlindungan HAM masih belum sepenuhnya terwujud dengan optimal. Yang berikutnya ada ketimpangan sosial dan ekonomi. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Disparitas antara kota dan desa serta antara kelompok masyarakat masih cukup besar. Yang berikutnya adalah ada korupsi dan kepatuhan hukum. Meskipun dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, korupsi masih menjadi masalah yang merajalela di berbagai lapisan pemerintah dan masyarakat. Munculnya politik identitas yang memecah belah masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan menjadi tantangan serius dalam upaya pembangunan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, bukan hanya apresiasi maupun kritik saja yang ingin saya sampaikan, saya juga ingin menyampaikan beberapa saran untuk masa reformasi ini. Nah, saran yang dapat dilakukan untuk memperbaiki masa reformasi di Indonesia pada zaman dahulu sampai sekarang yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan dan pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat lembaga-lembaga pengawasan dan memperbaiki sistem pelaporan dan pengawasan. Yang berikutnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dan merata dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah harus memperkuat sistem pendidikan dan memperbaiki kualitas guru dan fasilitas pendidikan. Jadi itu saja pemaparan materi singkat dari saya serta apresiasi, kritik, serta saran terhadap masa reformasi. Jadi semoga apa yang saya share pada video ini dapat berguna bagi kita semua.